Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. إخوة الإيمان azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Topik kita kali ini bab yang kedua, fadlul tauhid, yaitu keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan apa saja dosa yang diampuni dengan tauhid itu. Dari penjelasan para asatidzah, maka dari itu sesuai dengan isi buku Alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, bahwa penulis menyebutkan 5 dalil. Maka dalil yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka baginya keamanan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ayat ini adalah penghujung dari ayat yang menceritakan perdebatan antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah bintang, menyembah bulan, bahkan menyembah matahari. Artinya ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, dan demikianlah kami melihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang kami dapat di langit dan juga di bumi. Waliyakuna minal muqinin, dan kami perlihatkan agar Ibrahim termasuk orang yang
Maka dari itu Nabiullah Ibrahim sebelum berdebat dengan kaumnya, di mana ia beriman dan juga yakin kepada Allah. Beda dengan orang-orang falasifah, yaitu filosof. Kalau bahasa kita saat ini disebut dengan mereka adalah orang-orang tasawuf atau orang-orang tarekat yang menyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim sedang mencari Tuhan dengan mengamati benda-benda langit. Maka dari itu ini adalah salah. Sebab ketika Nabiullah Ibrahim menyatakan falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban, maka tatkala telah gelap, maksudnya ketika malam telah gelap, dia melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma afala, maka tatkala bintang itu lenyap, qala la uhibbul afilin, dia menyatakan bahwa aku tidak menyukai sesuatu yang lenyap. Jadi ini bukan akidah dari Nabiullah Ibrahim, tapi ini adalah ejekan Nabiullah Ibrahim kepada pengikutnya. Maka dari itu ini banyak. Lalu kemudian yang kedua, maksud dari kezaliman dari ayat ini adalah kesyirikan. Jadi walam yalbasul imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya adalah dengan kesyirikan. Sebab Nabi SAW bersabda di dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin." Tatkala turun firman Allah yang berbunyi di dalam surat yang di atas tadi, "Syakka dzalika 'alal muslimin." Maka dari itu terasa berat bagi orang-orang muslim. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapa dari kami yang tidak menzalimi diri mereka sendiri? Di antara dari kezaliman, misal para sahabat, atau mungkin lebih besar kezaliman dari kita, misal kepada istri, kepada anak, dan juga keluarga-keluarga yang lain. Kalau kita melihat dari sudut dosa, pasti setiap kita memiliki dosa. Pertama kepada ayah kita, yang kedua kepada ibu kita, ketiga mertua kita, keempat istri kita, yang kelima adalah anak laki-laki dan perempuan kita. Pasti berdosa. Maka dari itu sahabat menyatakan, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapakah dari kita yang tidak zalim pada dirinya sendiri? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalik, bukan itu maksudnya. Innama huwa asyirku, yang dimaksud kezaliman itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi, tidakkah kalian mendengar bahwa Luqman telah berfirman kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, dia memberikan nasihat kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka dari
dimaksud dengan walam yalbasu imanahum bizulmin, mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka ini adalah dalil pertama yang ditulis di dalam kitab. Yang kedua, dalil kedua, sebuah hadis yang berasal dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di mana beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah." Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan juga Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah lah yang Allah wahyukan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan juga malaikat Jibril, wal jannatu haqqun, dan surga itu adalah benar, wan naru haqqun, neraka itu juga adalah benar, adkhalahul Allahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sekecil apapun amal-amalnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sisi pendalilan pertama, Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkan setiap orang ke dalam surga sebagaimana kondisi amal perbuatannya, selama dia menghindari perbuatan syirik. Ketika orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat, orang-orang yang beriman akan menolong setiap orang yang memiliki amal soleh minimal setengah koin. Koin itu segede-gede dari koin negara apa sih yang pakai ya? Untuk saat ini koinnya pasti kecil-kecil. Koin Indonesia dan uang yang paling kecil saat ini wallahu a'lam, tetapi kalaupun masih ada 50 perak, tetapi saya udah tidak pernah ketemu yang 50, sekalipun harga ada yang 50. Maka dari itu koin paling kecil kita melihat saat ini adalah 100 rupiah. Maka dari itu setengah koin dari 100 rupiah itu untuk menggampangkan pemahaman otak kita. Maka setelah itu sudah tidak ada orang yang bisa ditolong oleh setiap orang yang beriman. Maka terakhir Allah akan menolong orang-orang yang tidak memiliki amal sama sekali. Sama sekali tidak ada amalnya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan, orang yang tidak memiliki amal itu, mereka tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi tidak ada dosa syiriknya. Maka kalau sudah tidak ada dosa syiriknya, maka Allah mengangkatnya dari dalam neraka. Maka mereka ini disebut dengan istilah jahannamiyun.
yaitu mantan penghuni neraka jahanam. Maka dari itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia bertauhid dengan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, disertai dengan akidah yang disebutkan di dalam hadis, maka ia pasti akan masuk surga. Apakah masuk surga secara langsung ataukah ujungnya pasti masuk surga meskipun disiksa lebih dulu, meskipun amalannya kurang, meskipun ia memiliki dosa-dosa, karena tauhidnya memiliki keutamaan yang sangat agung. Maka dari itu hindari perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memasukkan ke dalam surga berdasarkan amal perbuatannya, yaitu ia akan masuk surga tetapi kedudukannya di surga berdasarkan kondisi amalnya. Karena hakikatnya surga itu adalah bertingkat-tingkat. Tingkatan surga disebut dengan derajat, sedangkan tingkatan neraka disebut dengan darokat. Kalau tingkatan surga naik ke atas, sedangkan tingkatan neraka turun ke bawah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna fil jannah mi'ata darajat. Sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajatain kama baina as-sama'i wal ardh. Yang Allah siapkan untuk para mujahidin jarak antara dua derajat sebagaimana antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha, maka apabila kalian meminta kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus, maka minta kalianlah surga al-firdaus. Fa innahu awsaqul jannah, karena sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling tenang, wa a'lal jannah, dan surga tingkatan yang paling tinggi. Urahu fawqahu arsyur rahman, sedangkan di atasnya adalah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, maka dari surga firdaus itulah mengalir sungai-sungai surga. Maka dari itu hadis ini membantah seluruh aliran kekufuran, yaitu membantah Yahudi yang menyatakan Isa adalah anak zina. Maka dari itu Yahudi tidak menerima agama Nasrani. Maka Nasrani juga diantara dari yang dibuli oleh orang Yahudi, tepatnya di wilayah Palestina. Cuman karena orang Nasrani tidak memiliki konsep jihad, maka tidak kelihatan perang dalam sudut agamanya. Lalu kemudian orang Nasrani yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak memiliki anak. Sebagian dari filosof yang mengingkari adanya surga dan neraka, kaum musyrikin, penyembah berhala, Jahmiyah, yaitu pengikut Jaham bin Safwan, mereka mengingkari di antara dari nama dan sifat-sifat Allah
kecuali satu, yaitu maujud. Allah itu ada. Bahkan Asy'ariyah ini sebenarnya dinisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Cuman Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau mengalami 3 fase dalam kehidupannya. 40 tahun pertama beliau berakidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ini sebagaimana pemahaman orang-orang Jahmiyah. Maka hakikatnya Jahmiyah dengan Mu'tazilah itu adalah sama. Padahal Mu'tazilah ini dikepalai atau dinisbahkan kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu belajar langsung kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama dari kalangan tabi'in. Lalu kenapa Wasil bin Atha menjadi menyimpang? Maka dari itu beliau ya'tazilu, maka beliau menyendiri atau menyepi. Maka jadilah Wasil bin Atha Mu'tazilah dan juga pengikut-pengikutnya. Begitu juga Jaham bin Safwan, maka disebut dengan Jahmiyah. Nama dia sendiri dinisbahkan oleh pengikutnya. Maka dari itu ketika pengikut Wasil bin Atha dan pengikut Jaham bin Safwan, maka hakikatnya itulah 40 tahun pertama periode kehidupan yang dialami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kemudian ketika beliau berusia 41 tahun sampai berusia 44 tahun, beliau meninggalkan Mu'tazilahnya. Beliau mengikuti gurunya yang berikutnya, yaitu Abdullah bin Kullab. Akhirnya disebut dengan Kullabiyah. Maka dari itu ketika kita saat ini mempelajari sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, maka dari itu adalah ajaran dari Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ketika beliau berakidah Kullabiyah, mengikuti gurunya yaitu Abdullah bin Kullab. Jadi Kullabiyah. Namun Kullabiyah juga ternyata adalah diantara dari aliran yang menyimpang. Aliran yang menyimpang. Lalu kemudian Kullabiyah inilah yang kita temukan saat ini, yang beredar di pasaran dunia. Kalau di Indonesia tidak seruncing perbedaan yang ada di Mesir atau mungkin di wilayah Suriah atau mungkin di wilayah Yaman. Lalu kemudian ketika beliau sudah berusia 44 tahun sampai beliau berusia 67 tahun, maka beliau kembali kepada akidah gurunya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hakikatnya akidah dari Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah adalah akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman itu kan diantara dari guru-guru mereka, tidak berguru langsung. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241 Hijriah, sedangkan beliau wafat 324 Hijriah. Maka dari itu tidak ketemu.
tidak ketemu. Tetapi dari segi keilmuan sampailah ke tangan dari Abul Hasan al-Asy'ari akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman mau tidak disebut akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kalau Asy'ariyah tidak mau, mereka menyatakan akidahnya adalah Ahlus Sunnah, padahal pada hakikatnya adalah kullabiyah. Maka dari itu Pak, banyak yang disembunyikan dari kita selama ini. Kenapa disembunyikan? Bagaimana kita bisa tidak tahu? Lalu bagaimana saat ini kita bisa tahu? Sebab buku-buku dari Abul Hasan al-Asy'ari itu sudah banyak ditulis oleh para ulama. Lalu kemudian ketika bukunya diantaranya adalah Maqalatul Islamiyyin sampai ke tangan kita, pada saat itu barulah kita tahu, ya Allah, iya. Maka dari itu kami menyarankan agar kita membacalah ya. Di antaranya tulisan dari Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala berjudul Maqalatul Islamiyyin. Maka dari itu disebut dengan istilah Asy'ariyah yang mengingkari Allah secara hakiki. Maka dari itu hakikatnya sifat 20 itu cuma dibagi dua, yaitu 13 ditambah 7. Maka pada hakikatnya Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ketika beliau masih mengikuti ajaran yang menyimpang, beliau mensifati Allah hanya 7 doang. Hanya 7 saja. Padahal sifat Allah itu banyak. Maka Imam Maturidiyah sebenarnya sudah menentang Abul Hasan al-Asy'ari sejak dari awal. Sudah ditentang. Sebab Imam Al-Maturidi wafat tahun 333 Hijriah, 9 tahun setelah Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wafat. Maka dari itu ternyata Imam Al-Maturidi juga mensifati Allah cuma tambah 1 doang, jadi 8 sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari mensifati Allah 7, sedangkan Imam Al-Maturidi mensifati Allah 8. At-Taqwid namanya yang ke-8 itu. Maka dari itu disebut bahwa mereka mengingkari berbicara, yang mengingkari Allah berbicara secara hakiki. Allah itu kan kalim. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Tetapi di antara pendapat dari Abul Hasan al-Asy'ari ketika beliau masih menyimpang, mereka menyatakan bahwa mengingkari Allah berbicara secara langsung. Dan juga kaum Sufiyah yang berlebih-lebihan terhadap Nabi sehingga mengangkat beliau kepada derajat ketuhanan. Maka dari itu hal ini kita dilarang. Ini adalah dalil kedua. Dalil yang ketiga, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibn radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah banyak.
selain Allah. Tetapi di antara dari Tuhan-Tuhan itu cuma satu yang berhak diibadahi dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ia bertanya bidzalik wajah Allah, dan ia mencari dengan kalimat la ilaha illallahnya itu akan wajah Allah. Maksudnya dia mau cari pahala. Dari sisi pendalilan pertama, jika Allah berkehendak maka Allah akan ampuni seluruh dosanya sehingga ia langsung masuk surga tanpa disentuh oleh neraka sama sekali. Yang kedua, jika Allah berkehendak maka ia bersihkan dulu dosa-dosanya di dalam neraka, lalu kemudian ia masuk surga. Sehingga ini adalah pengharaman dari kekal di dalam neraka. Sedangkan yang pertama tadi adalah pengharaman dari neraka secara mutlak. Maka dari itu hakikatnya kedua-duanya ini adalah baik, sekalipun masuk neraka dulu. Tetapi kalimat la ilaha illallah itu paling tidaklah ada 5 yang harus dibicarakan menyangkut kalimat la ilaha illallah. Pertama adalah makna atau kandungan kalimat la ilaha illallah itu. Yang kedua, rukun kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, syarat kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, hal yang dapat membatalkan kalimat la ilaha illallah. Seharusnya kita memahami itu dulu. Sebab kalau kita cuma membaca dalil, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tanpa kita mempelajari apa kandungannya, apa rukunnya, apa syaratnya, apa konsekuensinya, apa yang dapat membatalkannya. Ternyata kita sudah melakukan satu hal yang dapat membatalkan kalimat la ilaha illallah dari 10 yang ditulis oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Padahal kita menyatakan saya mengucapkan la ilaha illallah, lalu kemudian kita melakukan sesuatu hal yang dapat membatalkan kalimat la ilaha illallah itu. Maka dari itu idealnya kita mempelajari kelima-limanya. Kemudian dalil yang keempat diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengatakan di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Imam Al-Hakim menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, maka berkata Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih,
sesuatu untuk mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Qala, kata Allah, qul, ucapkanlah Musa, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Qala, ya Rabbi, kullu ibadika yaqul, semua dari hambamu mengucapkan kalimat itu. Yaqulu hadza. Qala, ya Musa, law anna samawati sab'a, seandainya 7 langit, wa amirahunna ghairi, lalu kemudian dengan seluruh penghuninya, penghuni langit maksudnya, penghuni langit itu adalah malaikat, di antaranya adalah malaikat. Malaikat adalah penghuni langit. Wal ardin, dan bumi. Ardin di sini bentuknya jamak, padahal bumi itu kita tahu satu. Tetapi lapisan dari bumi itu memiliki 7 lapisan. Maka wal ardina sab'a fi kifah, sedangkan 7 bumi diletakkan di salah satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, sedangkan la ilaha illallah ini disebut dengan istilah bitokoh. Bitokoh itu kartu, ditaruh di salah satu daun timbangan yang lainnya. Maka dari itu timbangan itu memiliki 2 daun timbangan. Malat bihinna la ilaha illallah, maka dari itu pada saat itu niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari pada seluruh bumi dan isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Maka dari itu janganlah menganggap remeh dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun sisi pendalilan dari hadis ini, jika seandainya ada dosa seberat langit dan bumi lalu kemudian ditimbang dibanding dengan kalimat la ilaha illallah, maka akan masih lebih berat kalimat la ilaha illallah itu ketimbang dari dosa dan kesalahannya itu. Maka dari itu Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan penguat dari hadis yang lain yang menguatkan permintaan Nabiullah Musa alaihissalam, disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di mana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik dan apa dan para nabi sebelumku ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka yang disebutkan tetap kalimat la ilaha illallah. Kemudian terakhir dalil kelima, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang menurut penilaiannya adalah hasan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibnu Adam, wahai manusia, law ataitani bi qurabil ardi khataya,
seandainya engkau mendatangi aku membawa dosa sepenuh bumi, artinya dosa kita banyak banget. Summa laki tadi kemudian ia mendatangi aku, maksudnya dia mati. La tusyriku bi syai'an, dan dia tidak menyekutukan aku sedikit pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku pasti akan mendatanginya dengan membawa ampunan segede bumi itu juga. Maka dari itu hadis ini memberitahu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka dari itu hindari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila dosa kita selain dari syirik itu, wallahu yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Sebab Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain dari dosa syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka dari itu kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Catatan, hindari perbuatan syirik. Maka segede apapun dosa kita, maka akan bisa gugur. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini yang dapat kami bicarakan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama kali bahwa mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syarat masuk Islam atau istilahnya tauhid gitu ya. Itu gimana itu firmannya? Mungkin tidak Nabi Adam saja, jadi Muhammad saja gitu. Kapan itu Nabi Muhammad mengucapkan kalimat syahadat? Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dengan firman-Nya, wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu atau ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi, yaitu tulang belakang, maksudnya adalah anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari ruh mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka mereka menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tujuannya agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika kami lengah terhadap ini. Maka dari itu sejak dari Nabi Allah Adam alaihissalam dan turunannya bahkan sampai kepada kita,
Maka dari itu tetap mengucapkan dua kalimat syahadat. Cuman bahasanya tentu akan beda-beda. Nabiullah Musa alaihi salam bahasa beliau masih bahasa Ibrani. Lalu kemudian bahasa Nabi Adam, wallahu a'lam, bahasa apa ya? Wallahu a'lam sampai saat ini bahasa Nabiullah Adam alaihissalam nggak tahu bahasa apa. Maka dibahasakan dengan bahasa itu. Wa minhum lam naqsushum alaih, dan sebagian kami tidak menceritakan kepadamu tentang mereka. Maka dari itu yang tidak diceritakan udah Allah saja diam, maka dari itu diamlah kita, tidak bertanya tentang hal itu. Maka dari itu ketika Al-Quran berbahasa Arab, maka di dalam bahasa Arab Allah menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Apakah kalian mengakui aku adalah Rabb kalian? Maka benar kata ruh-ruh itu, engkau adalah Rabb kami. Maka dari itu pada saat itulah kita bersaksi, kita dan ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah sebelumnya. Maka dari itu diantara dari anak Nabiullah Adam, cucu Nabiullah Adam sampai kepada kita. Maka dari itu kesaksian ini misal ya, misal. Kalau saya mau belajar di, kita sebutlah di Mercu Buana, saya mau belajar di Mercu Buana, tapi saya tidak mendaftar, saya ikut saja belajar. Ketika masuk kuliah datang profesornya mengajar, lalu kemudian saya ikut juga belajar. Dan tidak akan diabsen. Pada saat itu tidak akan diabsen oleh profesor. Ketika penelitian saya juga ikut. Lalu kemudian pas ujian terakhir, apakah saya akan mendapatkan sertifikat dari Universitas Mercu Buana? Tidak. Kenapa? Sebab tidak mendaftar. Maka syahadat itu adalah pendaftaran bagi kita, pendaftaran bagi kita. Maka dari itu amal mereka yang tidak bersyahadat karomadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif, persis seperti debu yang diterbangkan oleh angin pada suatu hari angin yang sangat kencang, La yaqdiruna mimma amilu. Mereka sedikit pun tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah mereka lakukan itu. Kelak pada hari kiamat tidak akan bisa. Maka dari itu, maaf, beribu kali maaf. Ini keluar. Ketika Bunda Teresa, kayak apa baiknya? Bunda Teresa kayak apa baiknya sama manusia ya? Dia baik banget. Bahkan pimpinan dari Paulus keberapa Pak ada dia? Paulus waktu terjadi kerusuhan di Palestina, dia memohon agar berdamai. Terjadi perdamaian pada saat itu. Ketika beliau masih hidup, Paulus masih hidup pada saat itu. Kayak apa baiknya dia? Tetapi karena mereka tidak bersyahadat, amal mereka persis seperti debu yang diterbangkan oleh angin pada suatu hari, angin yang sangat kencang. La yaqdiruna mimma amilu. Sedikit pun mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah mereka lakukan. Maka dari itu syahadat itu adalah persis seperti pendaftaran. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz, sedikit yang saya tahu bahwa ada
dialog antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Sahabat menanyakan, "Mal tadri ya Rasulullah, apa dosa besar ya Rasulullah?" Yang pertama tadi Ustaz sudah singgung, terangkan isra billah. Yang kedua ini ukul walidin, berdosa atau tidak berbakti kepada orang tua. Tahapannya kok setelah Allah baru orang tua, apa makna dari ini? Ini ada 3, tapi yang saya mau bertanya, yang mau dijawab yang hubungannya yang tahu lagi. Baik, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat Al-Qur'an sebenarnya sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di antaranya dalam surat Luqman pada ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan washkur li wa liwalidayka ilayya al-masir, dan banyak ayat-ayat yang mendekatkan itu. Sebab kita tidak akan pernah ada bila Allah tidak menciptakan ruh kita ke janin yang cikal bakal akan terjadinya kita. Kalau bukan karena takdir Allah, maka kita tidak akan pernah ada. Lalu kemudian sesudah Nabi Allah Adam ada, tidak akan ada seseorang yang tidak dilahirkan. Mungkin pecah dari batu begitu, tidak pernah ada. Maka semuanya lahir dari ibunya. Maka dari itu penciptaan Nabi Allah Isa alaihissalam tanpa ayah, sekarang juga udah bisa Pak, lahir tanpa ayah, hanya perempuan doang. Itu juga sudah bisa berdasarkan penelitian orang-orang non-muslim itu. Itu juga sudah bisa melahirkan tanpa seorang laki-laki. Nah, jadi artinya wabil walidaini ihsanan, berbuat baiklah kepada kedua ayah dan ibu, maka keberadaan kita disebabkan oleh ayah dan ibu kita. Maka dari itu pada gilirannya Allah menyatakan washkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada ayah dan ibumu. Maka dari itu bahwa kita yakin kalau Allah tidak akan menciptakan kita bila tidak ada pada takdir Allah. Yang kedua, bahwa kita juga tidak akan pernah ada apabila ayah dan ibu itu tidak ada. Maka dari itu Allah pun Nabi SAW menyatakan bahwa ketika sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan dosa besar, maka Nabi SAW menyatakan di antaranya adalah hukukul walidain, yaitu durhaka kepada ayah dan ibu. Maka dari itu tidak boleh setiap anak durhaka kepada ayah dan ibunya, sekalipun ayah dan ibunya beda akidah dengan dia. Beda akidah dengan dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Seandainya ayah dan ibumu memaksamu untuk menyekutukan aku yang tidak ada ilmumu tentang itu, fala tujahhuma, maka jangan engkau taati mereka. Tetapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, pergaulilah mereka selama hidup di dunia dengan pergaulan yang ma'ruf. Ma'ruf itu kita tahu di atas khair. Ma'ruf itu di atas khair. Khair itu baik, ma'ruf itu juga baik, tapi ma'ruf itu di atas khair.
Maka dari itu pergaulilah mereka selama hidup di dunia dengan pergaulan yang ma'ruf. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekedar ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurang maka dari itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadana wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.